Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Novita Putri Angelina dengan NIM 252 dari kelas TIH 2023. Di sini kita akan membahas tentang sejarah internet dan ada beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama, satu, sejarah internet di dunia, lalu poin yang kedua adalah runtutan perkembangan internet di dunia. Poin ketiga yaitu masuknya internet di Indonesia, dan yang terakhir yaitu poin keempat adalah manfaat internet. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan dari poin yang pertama yaitu sejarah internet yang ada di dunia. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang sering kali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektronik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat, dan di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Ralph Hartley mengembangkan teori transmisi data dan informasi, yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain adalah bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. ARPANET merupakan awal dari internet, dan ARPANET menggunakan komunikasi 56 kbps, tetapi karena perkembangan, akhirnya tidak mampu mengatasi trafik jaringan yang berkembang tersebut. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute dan University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober pada tahun 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenalkan dengan nama DAPRA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Lanjut, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu runtutan perkembangan internet. Perkembangan internet dimulai dari pada dekade 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA mengembangkan jaringan bernama ARPANET yang menjadi fondasi awal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan sejumlah universitas terkemuka di Amerika Serikat, dan protokol standar TCP atau
IP diperkenalkan ke publik pada tahun 1982. Lalu disusul dengan pengenalan sistem nama domain pada tahun 1984, dan pada tahun 1986 National Science Foundation Network didirikan untuk menggantikan ARPANET sebagai jaringan penelitian. Sementara beberapa jaringan internasional mulai terhubung dengan National Science Foundation Network, meskipun ARPANET dihentikan pada tahun 1990. Perkembangan internet tidak berhenti, bahkan semakin pesat. Pada awalnya, internet hanya menyediakan informasi berbasis teks, tetapi pada tahun 1990, World Wide Web atau WWW yang berbasis grafis mulai dikembangkan oleh CERN pada tahun 1993. InterNIC dibentuk untuk mengelola pendaftaran nama domain dan sekitar tahun 1994 dan internet mulai diperkenalkan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu masuknya internet di Indonesia. Yang pertama, proyek awal oleh para akademi. Pada akhir 1980-an, sekelompok akademisi dan peneliti Indonesia memulai upaya untuk menghubungkan jaringan komputer dengan luar negeri. Salah satu proyek awal yang penting adalah UINet atau University Network, yang diinisiasi oleh para akademisi dari Universitas Indonesia. Lalu yang kedua yaitu jaringan paguyuban net pada tahun 1992 sampai 1994. Pada awal 1990-an muncul jaringan informal bernama Paguyuban Net yang menjadi platform diskusi dan pengembangan jaringan internet di Indonesia. Jaringan ini melibatkan para insinyur dan teknisi dari berbagai universitas di Indonesia. Jaringan perusahaan telekomunikasi dan lembaga riset serta komunikasi pengingat teknologi di Indonesia. Mereka berkolaborasi untuk membangun konektivitas awal internet. Yang ketiga, Indonesia Network iNet. Pada tahun 1993 sampai 1994, sebuah proyek kerjasama dengan institusi internasional berhasil menghubungkan Indonesia dengan jaringan global. Proyek ini dipimpin oleh para akademisi dan pakar teknologi dari UI dan ITB dan beberapa universitas lainnya. Mereka berhasil menghubungkan server Indonesia dengan NREN atau National Research and Education Network di Amerika Serikat. Lalu yang keempat, ISP pertama di Indonesia pada tahun 1994. Layanan internet komersial mulai berkembang dengan hadirnya PT Indo Internet atau Indonet yang menjadi penyedia layanan internet pertama di Indonesia. Indonet memulai operasinya dengan menawarkan koneksi internet melalui dial-up, memungkinkan pengguna umum untuk mengakses internet dari rumah atau kantor. Lalu, poin berikutnya, pemerintah mulai terlibat pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Indonesia mulai menunjukkan minat pada perkembangan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Departemen Pos dan Telekomunikasi serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mulai terlibat dalam pengembangan kebijakan dan infrastruktur terkait internet. Dan yang terakhir, penyebaran internet yang lebih luas pada pertengahan hingga akhir 1990-an, koneksi internet mulai menyebar di kota-kota besar di Indonesia, dan ISP lainnya mulai bermunculan pada periode ini. Penggunaan internet juga meluas ke berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Oke, kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu manfaat internet. Yang pertama ada akses informasi, di mana internet menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi termasuk berita, penelitian ilmiah, tutorial, dan artikel pendidikan. Yang kedua ada komunikasi global. Internet memungkinkan orang berkomunikasi dengan cepat melalui email,
pesan instan, dan media sosial tanpa batasan geografis. Yang ketiga ada pendidikan dan pembelajaran online. Internet memfasilitasi pembelajaran jarak jauh e-learning dan akses ke berbagai sumber daya pendidikan seperti video tutorial, kursus online, dan perpustakaan digital. Yang keempat ada e-commerce dan bisnis online. Internet memungkinkan perdagangan online di mana konsumen dapat berbelanja barang dan jasa, serta perusahaan dapat menjual produk mereka secara global. Untuk yang kelima ada kolaborasi dan produktivitas. Dengan internet, orang dapat berkolaborasi secara real time melalui berbagai platform, sebagai dokumen dan berpartisipasi dalam rapat virtual dari berbagai lokasi. Dan yang keenam ada hiburan. Internet menyediakan berbagai jenis hiburan seperti streaming musik, film, video, permainan online, dan media sosial. Yang ketujuh ada peluang kerja dan freelancing, yaitu internet memungkinkan munculnya pekerjaan jarak jauh, freelance, dan industri digital yang dapat diakses oleh banyak orang dari berbagai tempat. Yang kedelapan ada inovasi dan penelitian. Internet mempercepat inovasi dan penelitian dengan memberikan akses ke data, jurnal, dan proyek kolaboratif antar negara. Yang kesembilan, ada layanan publik dan e-government. Internet memudahkan akses ke layanan pemerintah seperti pembayaran pajak, perizinan, dan layanan kesehatan secara online. Dan yang terakhir, penyebaran informasi dan jurnalisme warga. Internet memungkinkan individu untuk membagikan informasi dan berita secara cepat, mendukung jurnalisme warga, serta memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan opini mereka. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat internet yang positif. Itu adalah beberapa contoh dari yang bisa saya sebutkan. Baiklah, sekian dari video yang saya buat, yaitu tentang sejarah internet. Terima kasih. Bila ada salah kata atau salah pengejaan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.